قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Surat An-Nisa ayat 44 sampai 47 adalah yang kita akan bahas pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita bacakan terlebih dahulu biiznillah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil. Dikatakan dalam tafsir, Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Alam tara ay alam tubsir. Apa engkau tidak melihat? Alam tubsir, apa engkau tidak melihat biqalbika? Itu dengan kalbumu, artinya di sini alam ta'lam. Apa engkau tidak mengetahui, tidak melihat dengan pengetahuanmu dengan kalbumu? Nasiba ilal ladzina utu nasiba, kepada orang-orang yang telah Allah berikan nasib, itu bagian hafz, qist, bagian dari apa? Nasiban minal kitab, bagian dari Alkitab. Coba lihat orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan Alkitab bagi mereka.
tapi kemudian kelakuan mereka justru menyimpang dari apa yang diberikan kepada mereka. Itu alam yantabi ila ilmika wa ila ilmi ashabika ma yahmilukum ala ta'ajjub. Itu coba lihat sesuatu yang mengherankan, menakjubkan, yaitu al-ilmu billadzina utu nasiban minal kitabi. Yaitu, tahukah engkau orang yang telah diberikan sebagian dari kitab, dan mereka adalah Rifa'ah bin Zaid dan saudara-saudara dari kalangan Yahudi, yang mana mereka u'tu hazzan minat Taurat. Mereka telah diberikan sebagian dari Taurat. Fa'arafu sihhat ad-din al-islami. Mereka mengetahui kebenaran agama Islam. Wa sidqi nabiyhi, mereka wa sidqa nabiyhi, dan mereka mengetahui kebenaran nabinya. Tapi apa sikap mereka? Yashtaruna ad-dhalalata wa yuriduna an tadhillu as-sabil. Mereka justru yashtaruna ad-dhalalata. Mereka membeli kesesatan, yaitu kekufuran. Mereka beli dengan harga keimanan. Ya, dalam tafsir Al-Ihsan mereka melakukan itu haitsu jahadu nu'utan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sifatih fi Taurah. Mereka lakukan itu dengan cara mengingkari sifat-sifat Nabi yang ada termaktub di Taurat. Mereka ingkari. Supaya apa? Lil ibqa'i ala markazihim baina qaumihim. Supaya mereka bisa tetap berada di markas mereka di antara kaumnya. Karena kalau mereka masuk Islam, mereka akan kehilangan asah, kehilangan posisi dan jabatan di mata masyarakat. Dan otomatis kalau mereka masuk Islam, mereka menjadi orang biasa. Menjadi orang biasa, tidak menjadi tokoh, tidak menjadi pemuka agama, tidak. Mungkin jadi orang biasa, sama seperti sahabat-sahabat pada umumnya. Dan hal ini tidak mereka inginkan. Berarti mereka ada syahwat dunyawiyah khafiyah pada kalbu mereka yang menghalangi diri mereka dengan hidayah dan Islam. Padahal mereka telah diberikan utu nasiba minal kitab. Hidayah dan juga kebenaran Islam itu wadih di mata mereka. Maka pelajaran di sini ya ikhwah, orang yang melihat kebenaran, betul-betul kebenaran, namun dirinya terhalangi untuk meraih kebenaran tersebut atau mengikutinya, maka ada suatu bentuk penyerupaan terhadap sifat orang-orang Yahudi. Kebenaran yang jelas malah tidak diikuti. Kemudian setelah yashtaruna ad-dhalalah wa yuriduna an tadhillu as-sabil. Mereka menginginkan an tadhillu as-sabil. Selain dengan itu, mereka pengen kalian itu wahai kaum mukminin itu sesat. Jadi bukan saja mereka itu udahlah kami enggak mau beriman, ya sudah, nafsi-nafsi. Kalian kaum muslimin dah di agama kalian, kami yaitu orang Yahudi di agama kami. Enggak seperti itu. Wa yuriduna an tadhillu as-sabil. Mereka tuh pengen kalian kaum mukminin itu menyimpang, keluar dari jalan sabil haq, keluar dari sabil ar-rushd, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya, dan keluar dari amalan dan ketaatan. Dan itu yang diinginkan oleh Yahudi. Nah, kalimat wa yuriduna an tadhillu as-sabil, sampai sekarang orang-orang Yahudi itu sangat menginginkan kita ini menyimpang dari agama Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan hanya mereka sebatas udahlah lakum dinukum waliyadin, kalian kaum muslimin terus aja beribadah sesuai dengan agama kalian, dan kami orang Yahudi kami punya agama sendiri. Bukan hanya itu, melainkan juga mereka ingin menyesatkan kaum muslimin, dan itu terbukti terwujud sampai sekarang. Dan kalau misalnya ada memang protokol Zion atau protokol Zionisme, ya, protokol of Zion, ya, yang di situ juga ada beberapa
poin dalam protokol tersebut yang tujuannya untuk merusak generasi kaum muslimin. Merusak generasi kaum muslimin. Dan banyak sekali sekarang perusakan generasi kaum muslimin dari banyak sisi. Baik dari sisi pemikiran, dari sisi sikap, dari sisi game, dari sisi tingkah, dari sisi khamr, dari sisi lagu, dari sisi tontonan, dan banyak. Tidak terhitung bahkan. Dari semua sisi alinea mereka berusaha untuk mengubah haluan kaum muslimin menjadi ahlus syahwat dan syubhat. Ya. Taib. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dhalalata wa yuriduna an tadhillu as-sabil. Maka di sini kita perlu waspada akan makar orang-orang Yahudi dan konspirasi mereka. Konspirasi mereka tidak hanya sebatas di simbol-simbol dan logo-logo belaka, melainkan mereka juga masuk ke dalam masalah kerusuhan, perpecahan antara kaum muslimin dan semisalnya. Mereka juga menginginkan hal tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira." Allah taala a'lamu bi'a'daikum. A'lam. Allahu a'lamu bi'a'daikum. Allah Subhanahu wa taala lebih mengerti, lebih mengetahui a'daikum. A'da jama' dari adu. Ya. Yang didefinisikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di sini, adu adalah man yaqifu ba'idan anka yawaddu dharraka wa yakrahu naf'aka. Musuh adalah orang yang berdiri jauh darimu sambil berharap madarat menimpamu dan tidak suka jika kamu mendapatkan kebaikan. Itu adalah musuh. Dan Allah Subhanahu wa taala a'lamu bi'a'daikum. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang musuh-musuh kaum muslimin, walidha akhbarakum bihim lita'rifuhum wa tajtanibuhum fatanju min makrihim wa tadlilihim. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kalian tentang musuh-musuh kalian ini, agar kalian mengetahui siapa mereka dan kalian menjauhi mereka sehingga kalian selamat dari makar mereka dan juga penyesatan mereka. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Nah, ketika kita sudah tahu musuh kita siapa, ternyata musuh-musuh kita ini misalnya memiliki power di dunia ini dari segi ekonomi, kekuasaan, bahkan mungkin kecerdasan, maka kadang kita merasa, wah, kita ini kaum muslimin punya apa? Ya, dari segi ekonomi kita bisa kalah sama mereka. Dari segi militer boleh jadi kita juga kalah. Dari segi IQ, kecerdasan, kita juga mungkin kalah. Maka ada kunci dari Allah, wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah sebagai pihak yang menjadi wali, ya, wali pelindung, ya, pelindung. Wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah sebagai penolong, pelindung untuk kalian. Ta'tamiduna alaihi wa tufawwiduna umurakum ilaihi. Cukuplah Allah sebagai pelindung kalian yang bisa kalian andalkan dan kalian bisa menyerahkan segala perkara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah sebagai penolong. Yansurukum alaihim wa ala ghairihim fa'buduhu wa tawakkalu alaih. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian atas mereka, atas musuh-musuh kalian. Dan selain mereka, maka sembahlah Allah dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini berarti ada seruan apa? Ada seruan ketika kita mengetahui kekurangan kita dan ternyata musuh kita memiliki kelebihan yang kita khawatir kita akan terkena madarat dari kelebihan musuh tersebut, maka bertawakallah kepada Allah, serahkan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal tersebut justru lebih berharga. Insyaallah taala akan menolong orang-orang yang menjadikannya wali. Sebagaimana di surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yatawallallaha war rasula
walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Orang-orang yang menjadikan Allah, Rasul dan orang mukmin sebagai wali, maka sesungguhnya hizbullah, yaitu golongan Allah, itu akan menang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Di antara orang-orang Yahudi, mereka yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, mereka melakukan tahrif. Di antara orang-orang Yahudi mereka melakukan tahrif. Tahrif maknanya adalah al-mailu bil kalami an ma'nahu ila ma'nan batilin litadlil. Tahrif yaitu penyelewengan, yaitu al-mailu bil kalam an ma'nah, yaitu menyampingkan kalimat dari makna sebenarnya ke makna yang batil, tujuannya untuk menyesatkan. Maka ini tahrif, penyelewengan makna dari lafal, atau penyelewengan lafal agar maknanya itu menyimpang. Jadi di antara orang Yahudi, mereka yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Hum minal yahudi alladzina yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Yaitu di antara orang Yahudi ada yang menyelewengkan kalimat dari tempat sebenarnya. Wal kalamu huwa kalamullahi fit Taurat. Dan kalam tersebut yaitu adalah kalam Allah Ta'ala di kitab At-Taurat. Wa tahrifu bil maili an qasdihi. Dan tahrifnya mereka, penyelewengan mereka adalah dengan menyampingkan makna kalam dari maksud asalnya, au bitabdilihi wa taghyirihi tadlilan nas, atau dengan cara mengganti lafal, atau dengan cara mengganti lafal tersebut, ya, agar tadlilan nas, untuk menyesatkan orang-orang, wa ib'adan lahum 'anil haqqil matlubi minhum al-iman bih wan nutqu wal 'amalu bih, dan menjauhkan orang-orang dari kebenaran yang dimintakan kepada mereka, yang disuruh, yaitu seperti iman kepada Allah, mengucapkan keimanan dan juga mengamalkan keimanan. Ya, mereka tujuannya itu seperti itu. Ya, menyelewengkan lafal-lafal dan juga makna-makna dan tafsiran-tafsiran. Ya. Wa yaquluna lin nabiy sallallahu alaihi wasallam kufran wa inada. Mereka juga berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara kufur dan juga pembangkangan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata begini, sami'na wa 'asayna wasma' ghairu musma'. Dikatakan di sini sami'na wa 'asayna. Dalam ayat ini disebutkan sami'na wa 'asayna, kami mendengar tapi kami 'asayna, yaitu kami akan 'asayna, kami akan bermaksiat, membangkang, membantah dan semisalnya. Maka ditafsirkan, mereka berkata sami'na wa 'asayna, kami mendengar tapi kami tidak mau menuruti. Kemudian mereka juga berkata wasma' ghairu musma', ya, dengarlah ghairu musma', padahal engkau wahai Muhammad ghairu musma', dengarlah wahai Muhammad, tapi engkau tidak mendengar sedikit pun. Dengarlah dalam keadaan engkau tuh tidak dengar apa-apa. Nah, itu. Jadi main-main terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu makna wasma' ghairu musma', yaitu la asma'akallah. Dengarlah wahai Muhammad, semoga Allah tidak membuatmu mendengar. Kemudian wa ra'ina. Ra'ina ini kalimat asalnya, ra'ina ini kalimat zahiruha annaha minal mura'at. Ya, asalnya kalimat ra'ina itu dari kata ra'a yura'i mura'atan. Ya, zahirnya seperti itu. Yaitu perhatikan kami, tadinya gitu ya. Tetapi maksud dari mereka bukan artinya ra'a yura'i, melainkan wa batinuha at-ta'nu fi Rasulillah SAW. Idh al-yahudu ya'uddunaha min ar-ru'unah. Ya, mereka maksud mengatakan ra'ina ini untuk menikam Rasulullah SAW, karena orang-orang Yahudi ini menganggap ra'ina ini dari kata ru'unah artinya kebusukan. Ya, ra'ina artinya kebusukan, bukan perhatikan kami. Maksud mereka di lafal itu, di makna tersebut. Yaqulunaha li Rasulillah SAW sabban wa syatman lah qabbahahumullah. Ya, mereka mengucapkan sami'na wa 'asayna wasma' ghairu musma'i wa ra'ina, itu tujuannya untuk mencaci, ya, mengejek Rasulullah SAW.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjelekkan keadaan orang-orang Yahudi dan melaknat mereka dan juga menghancurkan urusan mereka. Mereka berkata sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'i wa ra'ina, dengan tujuan apa? Layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Mereka melakukan hal tersebut layyan bi alsinatihim ay yalwuna alsinatahum bil kalimat allati yasubbuna biha hatta la tadhharu 'alaihim. Mereka mengucapkan hal tersebut dengan memutarbalikkan lidah, lisan, ya, memutarbalikkan itu semua agar apa? Agar tidak begitu tampak pembangkangan mereka. Jadi lafal-lafalnya diubah-ubah seolah-olah perbuatan mereka itu tidak mengubah, perbuatan mereka itu tidak mengejek Nabi SAW. Tetapi sesungguhnya ini kalimat-kalimat yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir dan disebutkan dalam Al-Quran kemudian, sehingga menjadi legenda dan terketahuilah orang-orang muslim bahwasanya orang-orang Yahudi dan kaum munafik itu mereka suka memutarbalikkan kalimat demi kalimat untuk memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'nan fid din, dan mereka melakukan hal tersebut ta'nan fid din, yaitu maksudnya mereka adalah ta'nan, yaitu mencela agama, menikam agama. Wa yata'anuna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menta'an, yaitu menikam dengan kalimat tersebut, menikam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam." Seandainya mereka berkata, "Sami'na wa ata'na," kami mendengar dan kami taat. "Wasma', dan dengarlah wahai Nabi Muhammad. Wanzurna, tolong perhatikan kami, lihatlah kami atau tunggulah kami." Ya, maka kalau misalnya berkata seperti itu lakana khairan lahum wa aqwam, maka hal tersebut khair, yaitu tentu itu lebih khair, lebih baik bagi mereka, dan juga aqwam. Aqwam di sini maknanya adalah lebih apa? Lebih a'dal wa aswab, lebih adil dan lebih tepat. Padahal tinggal ngomong sesuai aja dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ata'na wasma' wanzurna, itu lebih baik. Ya, tetapi walakin la'anahumullahu bikufrihim, tetapi Allah Subhanahu wa taala taradahum min rahmatihi wa ba'adahum min hudah bisababi kufrihim bi Rasulillah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka dari rahmatnya, menjauhkan mereka dari hidayahnya dengan sebab kekufuran mereka kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya kekufuran itu menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala dan tertutupnya seseorang dari hidayah. Kufur di sini tentu kufur akbar maksudnya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya kufur asghar itu juga menutup atau mencegah seseorang dari rahmat. Ya, kufur asghar mencegah seseorang dari rahmat dan bisa terkena laknat dengan sebab kufur asghar. Ya, atau kufur nikmat. Ya, betapa kufur nikmat itu juga bisa mengundang laknat dan mencegah seseorang dari hidayah gara-gara kufur nikmat. Fala yu'minuna illa qalila. Maka mereka pun tidak beriman kecuali sedikit dari mereka, hanya sedikit yang beriman. Inilah tingkah orang-orang Yahudi. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, seruan kepada seluruh ahli kitab atau kepada Yahudi lebih khususnya, karena ini konteksnya ini masih di keyahudian atau konteksnya cerita tentang tingkah orang-orang Yahudi. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuha. Wahai orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Tetapi maksud dalam ayat ini lebih tepatnya ke orang-orang Yahudi karena konteks ayat-ayat ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqa. Berimanlah kalian dengan apa yang telah kami turunkan, yaitu kitab yang kami turunkan kepada kalian sebagai musaddiqa, sebagai kitab yang musaddiqa, kitab yang membenarkan lima ma'akum, yaitu kitab yang membenarkan apa yang ada pada kalian dari kitab. Sebelum min qabli an natmisa wujuha, sebelum kita an natmisa, ya, sebelum kita an natmis, yaitu sebelum kita akan mengubah wajah-wajah kalian. Min qabli an natmisa wujuha, yaitu dalam tafsirnya min qabli
an nudhhiba atharha bi tamsil a'yuni wa idhabi ahdaqiha. Itu jangan sampai nanti di akhirat kami akan menghilangkan efek-efek wajah dengan cara dicucuk matanya, ditusuk matanya. Ya, jangan sampai min qabli an natmisa wujuha fanaruddaha ala adbariha. Lalu kami putar ke belakang atau nal'anahum atau kami laknat mereka kama la'anna ashabas sabt, sebagaimana kami telah melaknat orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu. Dalam sejarah mereka ada seperti itu. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Nah di sini fanaruddaha ala adbariha maknanya naj'alu al-wajha qafa wal qafa wajha. Itu jangan sampai kami putar ke belakang atau wajah kalian. Jadi jangan sampai belakang depan, depan ke belakang. Jangan sampai seperti itu. Min qabli an natmisa wujuha, jangan sampai wajah kalian itu kami tusuk-tusuk dan kami ubah gitu. Kemudian kami putar balikkan itu wajah, au nal'anahum atau kami laknat mereka sebagaimana kami telah melaknat ashabus sabt, yaitu di antara laknat kepada orang-orang yang melanggar di hari Sabtu di dalam sejarah mereka, yaitu la'anuhum maskhuhum qiradatan khizyan lahum wa azaban muhina. Yaitu Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dengan bentuk apa? Maskh. Maskh itu artinya adalah perubahan manusia ke selain manusia. Dan itu terjadi pada zaman Bani Israel dan bukan tidak mungkin terjadi pada zaman sekarang. Ada yang namanya maskh, dan maskh itu adalah perubahan manusia ke selain manusia. Mereka menjadi apa? Menjadi qiradah, monyet. Ya, khizyan lahum, sebagai bentuk penghinaan buat mereka, dan azab muhina, dan azab yang menghinakan mereka. Ya, maka ada namanya laknat yang menjadikan seseorang berubah bentuk dari manusia ke selain manusia. Dan maskh ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, dan mudah bagi Allah untuk melaknat seseorang dengan mengubah bentuknya. Hal tersebut bukan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan itu mudah. Dan terutama untuk orang-orang yang kufur kepada Allah dan mencari dunia di balik kekufuran tersebut. Maka yang namanya seperti babi ngepet, kemudian ada orang kemudian berubah menjadi babi, menjadi binatang-binatang yang hina sebenarnya, yang hina secara urf, maka hal tersebut bukanlah suatu hal yang mengherankan dari segi mungkinnya Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Karena kufurnya orang ini dan dia ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan dunia dengan cara kufur kepada Allah, berkongsi dengan syaitan dan juga dukun, maka Allah Ta'ala ubah kadang-kadang menjadi menjadi babi, dan itu mungkin. Ya, jadi hal-hal seperti babi ngepet itu bukanlah hal yang mustahil, hal yang mungkin, dan kabar-kabar tentang itu mutawatir. Walaupun tentu orang-orang susah juga mencari mana yang babi ngepet dan mana yang babi beneran. Begitu juga dengan permasalahan seperti kuyang. Biasa di Kalimantan misalnya kuyang dan semisalnya, walaupun secara logika ini ngapain kok misalnya orang kok cuman sampai usus doang gitu, terbang pula. Maka apakah itu syaitan dari kalangan jin atau itu manusia? Allah lebih tahu tentang itu. Kalaupun kuyang itu berupa maskh, yaitu tahwilul insan ila ghairi, yaitu perubahannya manusia ke selain manusia, maka hal itu bukan hal yang mustahil. Hanya saja sekarang kita bagaimana akidah kita, apakah itu tuh orang atau setan atau jin gitu ya. Itu yang masalahnya gitu loh. Tapi kalau itu adalah aslinya orang yang dia merupakan atau dia memprogramkan untuk dirinya program pesugihan, dan dia hanya menjadi kuyang di waktu-waktu tertentu di malam hari saja, maka hal seperti ini pada hakikatnya bukan hal yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Hanya saja ini di kita diuji apakah kita meyakini bahwasanya itu manusia atau jin gitu loh. Kalau itu manusia ya qadarullah masyafa'ala, karena mungkin terlaknatnya dia bisa seperti itu, kuyang ya. Ya, tapi di sini kita tawakuf apakah itu manusia atau bukan, wallahu a'lam. Tapi yang penting itu syaitan, entah dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Wa kana amrullahi maf'ula, dan perintah Allah
itu pasti najiz, pasti terjadi. La yatakhallaf wa la yata'akhkhar, tidak mundur, tidak diundur dan tidak mundur. Karena Allah Ta'ala la yu'jizuhu syai'un wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat Allah Ta'ala tidak mampu, enggak ada. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Ya, taib. Jadi di sini ikhwah ada faedah dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah tentang masalah al-masakh atau al-masakh fil wujuh. Kata beliau dalam Hidayatul Ayat Al-Karimah nomor ketiga, qad yakunul masakhu fil wujuhi bimaskhil afkari wal uqul. Boleh jadi masakh, yaitu perubahan masakh terhadap wajah-wajah itu dengan cara mengubah pikiran dan akal. Ya, tidak mesti berubah fisik seperti menjadi babi atau menjadi kera. Kadang pikiran dan juga akal itu juga terkena masakh dari Allah, kena laknat dari Allah. Fatufsidu hayatal mar'i wa tasu'u, atau fatafsuda hayatul mar'i wa tasu'a. Maka hancurlah kehidupan seseorang dan menjejeleklah kehidupannya. Wa hadza alladhi hasala li yahudil Madinah. Inilah yang terjadi pada orang-orang Yahudi Madinah. Memang orang-orang Yahudi Madinah mereka tidak kena masakh berupa jadi monyet lah, jadi apa enggak. Tetapi yang terjadi pada mereka adalah yaitu sikap dan kelakuan mereka, itu sikap dan kelakuan orang-orang yang terlaknat. Seperti fanaqadu uhudahum, yaitu mereka suka apa? Suka melanggar perjanjian yang mereka buat sendiri. Fahalaka man halaka minhum, maka kemudian hancurlah orang yang hancur di antara orang Yahudi. Ini sebagai bentuk, sebagai efek dari terus menerusnya mereka di atas kekufuran dan permusuhan mereka kepada Rasulullah SAW dan juga kepada kaum mukminin. Taib, untuk tafsir Al-Aisar atau Aisar Tafasir kita cukup sampai sini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Qadha wal Qadar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.